Enak sekali. Hai guys, terima kasih sekali sudah ikut Suci Travel. Pada hari ini Suci mau mengajak kalian ke outdoor museum, museum terbuka yang paling besar di Belanda, yaitu di Arnhem. Open air museum ini ada dua sebenarnya di Belanda, satu di Eindhoven, itu yang lebih kecil, dan ini yang di Belanda. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, yuk ikut Suci jalan-jalan melihat open air museum di Arnhem. Open Air Museum di Belanda adalah museum terbuka yang terletak di Arnhem dengan rumah antik, peternakan, dan pabrik dari berbagai bagian Belanda. Ini adalah museum nasional yang berfokus pada budaya yang terkait dengan kehidupan sehari-hari orang biasa di Belanda. Hai guys, coba lihat rumah yang sangat indah di belakang Suci ini. Ya, kita bisa masuk ke dalam yuk untuk lihat seperti apa rumah peternakan Belanda zaman dulu isinya. Yuk. Halo. There's an expression in Dutch that say met de deur in huis vallen. You know what that means? Juga terkait dengan aspek kunci dari sejarah Belanda termasuk perusahaan Hindia Timur Belanda dan Michiel de Ruyter, serta Perang Dunia Pertama, perbudakan, dan pekerja anak. Rumah pertanian yang di belakang saya ini adalah rumah pertanian tahun 1800-an. Menurut suami saya, dulu rumah neneknya persis sama seperti ini. Ya, yuk kita lihat masuk ke dalam seperti apa sih rumah pertanian dari nenek suami saya dulu. Ya, yuk ikut. Museum ini didirikan pada tanggal 24 April 1912 dan dibuka untuk umum pada Juli 1918. Selama 1 abad terakhir, Museum Terbuka Belanda telah berkembang menjadi salah satu museum yang paling banyak dikunjungi di Belanda. Setiap tahun, museum ini memiliki lebih dari 555.000 pengunjung. Museum ini memiliki luas sekitar 44 hektar dan mencakup bangunan dari berbagai tempat dan periode sejarah Belanda. Ada sekitar 40 bangunan bersejarah di dalam museum. Museum ini juga memiliki koleksi pakaian dan perhiasan bersejarah. Doe maar een appeltje beter. Ja. Maar ik ben overhouden tot echt een proper. Ja, toch wel. Kerst vind ik heel leuk. Yes, of course, we share. Maar leven van Toch wel. Ja. Ja. ja, ben ik hier.
Hai guys, menarik sekali kita bisa ke bakery ya. Ini yang di belakang Suci adalah bakery zaman dulu di Belanda. Terus Suci coba, ini kata suami Suci makanan yang tua, namanya Bakerboot. Bakerboot ini dikasih nama Bakerboot karena bentuknya seperti kaki kambing ya. Jadi kita coba rasanya seperti apa ya. Enak sekali. It's so yummy. Jadi ini semacam kue almond yang ujungnya di dip sama coklat. Enak banget, rasanya crunchy. Kalau kalian kesini, karena kalian harus beli ini ya, Bakerboot atau kaki kaki kambing. So yummy. Rasanya seperti kerupuk. Jadi teksturnya seperti kerupuk. Jadi tapi manis. So yummy. Hai guys, rumah kecil yang lucu ini ya benar-benar dibangun tahun 1931. Sudah tua sekali. Rumah ini adalah rumah tidak sehat yang dimiliki oleh orang-orang miskin di Belanda zaman dulu, karena rumah ini tidak memiliki cerobong asap. Jadi asapnya itu berada di dalam rumah dan bikin orang-orangnya tidak sehat. Ini rumah tidak sehat Belanda zaman dulu. Oké, nou is aan het werk. Het ziet er wel raar uit, hè, met al die Sebuah ruang pameran dalam ruang baru dibangun pada tahun 1999 sampai tahun 2000. Museum ini memenangkan European Museum of the Year Award pada tahun 2015. No, I'm gonna break it. Don't break it. No. So nice. Yang lindungi jiwaku akan jadi selamat Tuhan, itu rindu dendamku. Mari helang jangan bimbang, ingati. Di dalam museum ada drama yang menunjukkan cara hidup orang lama di Belanda. Di antara demonstrasi ini adalah produksi kertas, produksi biji rami, dan pembuatan bir. Jalur tram warisan dibuka di museum pada tahun 1996. Jalur ini memiliki panjang 1750 meter, ukuran standar. Ini memiliki tram listrik klasik dari Amsterdam, Arnhem, Rotterdam, dan Den Haag. Kereta yang terkenal dari jalur museum adalah replika tram Arnhem dari tahun 1929. GITA 76 yang dibangun oleh museum. Hai guys,
Open Air Museum di Arnhem ini Suci sangat recommend ya, karena mereka sangat menarik sekali, dan terutama kalau kalian kesini jangan lupa kalian harus cek cuacanya harus bagus, karena semuanya itu ada di luar dan mereka memiliki bermacam-macam tipe rumah ya, dan juga windmill seperti yang di belakang saya ini. Dari tahun 1600, 1800 ya, dan rumah-rumah ini rumah-rumah asli. Kalian bisa masuk ke dalam, bisa melihat seperti apa sih kehidupan di Belanda pada tahun 1600-an, 1500 dan 1800 ya, sangat indah sekali. Dan ada salah satu hal yang sangat menarik adalah rumah pertanian di mana mereka tinggal bersama dengan binatang-binatang. Jadi kebayang nggak sih rumahnya itu bakalan bau sekali gitu. Jadi pokoknya kalau kalian kesini ya, pastikan cuacanya bagus, dan Suci sangat rekomend sekali museum ini. Yuk kita lanjut. Open Air Museum dibuat setelah Frederick Adolf Hoover mengusulkan rencana pada bulan April tahun 1912 untuk membangun museum terbuka. Dia datang dengan ide ini setelah mengunjungi taman dan museum serupa di Skandinavia. De venster van dit in de film van de Rotterdamse Elektriciteit staat er op RET. De wandwagens omstreeks 1930, gebouwd ruim 91 jaar oud. We vragen u vriendelijk nog dringend niet tegen dat Riek in onze films uitgebreid dat wordt daar helaas ook bij. En alle ietsjes. Menurut Hoover, bangkitnya industrialisasi dan urbanisasi menyebabkan hilangnya perbedaan regional dan tradisi serta kerajinan terancam punah. Dengan memindahkan bangunan bersejarah ke museum, orang-orang memiliki pengetahuan tentang sejarah. Pengunjung dapat diperlihatkan bagaimana orang-orang zaman dahulu tinggal di Belanda. Dengan cara ini, tradisi lama dapat dipertahankan. Asosiasi untuk Cerita Rakyat Museum Terbuka Belanda, bahasa Belandanya adalah Vereniging voor Volkskunde het Nederlands Openluchtmuseum, didirikan pada bulan yang sama. Dibuka untuk umum pada 13 Juli tahun 1918. Pada saat pembukaannya, museum ini berisi 6 bangunan yang telah dipindahkan dari lokasi lainnya di seluruh negeri, termasuk Lost House yang awalnya dibangun di Beuningen pada abad ke-17. Perang Dunia Kedua. Pada Perang Dunia Kedua, museum ini terkena bom pembakar. Hal ini menyebabkan sebuah bangunan di Burg Janse terbakar. Pada tahun 1941, museum ini berganti nama menjadi Rijksmuseum voor Volkskunde, Museum Nasional untuk Rakyat, untuk Cerita Rakyat. Selama pertempuran Arnhem, museum itu untuk sementara ditinggali oleh beberapa ratus pengungsi. Pada 17 November 1944, Francke van der Kalen lahir di salah satu rumah di Burg Janse. Kemudian pada tanggal 15 November 1944, Nora Olga Marike lahir. Inisial singkatan dari NOM, Netherlands Openluchtmuseum. Anak ketiga meninggal 2 minggu setelah lahir. Pada tahun 1945, selama serangan dari bom, koleksi pakaian dan perabotan yang dicat banyak yang hilang dari museum. Het jaar 100. De Romeinen kiezen de Rijn als de belangrijkste verkeersader langs de rand van de Rijn. De weg erlangs leggen ze zelf aan. De eerste verharde. Terima kasih sekali sudah ikut Suci Travel jalan-jalan ke Open Air Museum terbesar di Belanda. Kalau kalian suka, jangan lupa like, share, dan subscribe. See you next time. Ciao, ciao.
Hahaha.